RI, silakan dulu. Terima kasih, Bu. Sehat? Sehat. Syukurlah. Jadi hari ini sebelum kita mulai dengan materi kita, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Jadi saya minta kesediaan salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum berdoa, izinkan saya membawa doa ini menurut kepercayaan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih, ya Tuhan, setelah kami kegiatan KBM kami, kiranya Engkau mengawali dari awal hingga akhir, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberi dari pagi hingga siang ini dengan nafas kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas rahmat-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Tidak kami lupa mengucapkan terima kasih kepada-Mu ya Allah. Hanya ini saja doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Agnes Fahid, Asunta, Bernadette Misa, Deris Delia, Deris Magno, Olgensius, Alfa, Federicus Beret, Alfa, Jennifer Fahid, Baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat. Ya, tepat sekali, kita berikan aplaus yang meriah. Jadi seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang kita sadari maupun tanpa kita sadari. Itulah namanya dinamika kehidupan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk pada materi kita hari ini, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek dalam NKRI. Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu meliputi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dan membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai kemajuan iptek. Nah, untuk pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI ini terdiri atas dua, yaitu yang pertama tentang pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan yang kedua yaitu tentang pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dengan kompetensi dasar kita hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan indikator kita yaitu mengidentifikasi dari berbagai sumber pengaruh positif dan negatif pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua adalah membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini dan tujuan yang akan kita capai yaitu satu, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kira-kira iptek itu kepanjangan dari apa? Silakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
ilmu pengetahuan dan teknologi. Tepat sekali, kita berikan aplaus dulu. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita semua pasti sudah tahu kata iptek ini bukan kata yang baru. Karena apa? Kita saat ini menikmati dari perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita juga tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan salah satu ilmu yang memberikan kita wawasan terhadap bidang komunikasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa manusia itu pasti sudah ada di dalam perkembangan teknologi saat ini. Dan bukan hanya dari negara. Kalau kita menyikapi pengaruh yang baik, otomatis akan memberikan keuntungan kepada diri kita. Kalau pengaruh yang buruk atau pengaruh negatif, kalau kita merasa tidak perlu kita ikuti, tidak perlu diikuti. Karena semuanya ini tergantung ke pribadi masing-masing. Tidak ada paksaan. Jadi itu adalah perkembangan teknologi saat ini. Kemudian yang berikut, pengaruh positif dan negatif juga seperti materi kita hari ini, yaitu ada pengaruh positif dan kemajuan iptek dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satunya di bidang politik, kemudian ekonomi, sosial, budaya, pertahanan maupun keamanan. Nah, dari materi kita yang terdiri dari 2 subpokok bahasan ini yang akan kita bahas pada diskusi kita hari ini. Jadi materi 2 pokok bahasan ini yang terdiri dari 2 subpokok bahasan ini kita akan bahas pada diskusi kita hari ini. Jadi sekarang Ibu akan tayangkan video. Sebelum Ibu tayangkan videonya, Ibu minta untuk silakan duduk atau silakan berkumpul dalam bentuk kelompok. Dan sebentar setiap kelompok itu akan menyampaikan hasil diskusinya atau mempertanggungjawabkan hasil diskusinya. Karena ada beberapa yang tidak hadir, jadi kita dalam kelompok. Tetapi salah satunya di bidang komunikasi. Selain bidang komunikasi, juga di bidang pendidikan. Tadi yang sudah ditayangkan, kita bertemu dengan teman kita, tetapi kita masing-masing sibuk dengan HP-nya. Masing-masing sibuk dengan dia punya HP sendiri. Bagaimana kita lebih bagusnya kita cerita atau kita bisa menceritakan pengalaman, sharing pengalaman, atau bisa berdiskusi tentang kita punya pelajaran di sekolah dan lain sebagainya. Tetapi dengan perkembangan teknologi saat ini, orang tidak peduli dengan hal-hal seperti itu lagi. Mereka lebih mementingkan kepentingan masing-masing. Jadi itu adalah contoh dari salah satu sikap atau dari salah satu pengaruh positif dan negatif dalam bidang komunikasi. Jadi sekarang silakan kalian diskusikan dari berbagai bidang yang tadi sudah dijelaskan, dan sebagai salah satu contoh yaitu seperti tadi video yang sudah ditayangkan. Dan sebentar kalau ada yang kurang paham atau kurang mengerti, nanti bisa ditanyakan. Sekarang silakan diskusi dengan teman kelompok masing-masing. Karena sebentar akan masing-masing kelompok mempertanggungjawabkan hasil diskusi. Silakan. Waktunya 15 menit mulai dari sekarang.
dengan pengamatan kelompok kami, soal video yang ditayangkan tadi merupakan salah satu contoh manfaat yang baik karena dengan adanya HP bisa memberikan kita informasi dengan cepat. Sedangkan manfaat yang negatif adalah dengan adanya HP kita sudah jarang berinteraksi dengan sesama kita, baik dalam keluarga, di sekolah maupun dengan teman sebaya kita, karena masing-masing sibuk dengan HP sendiri. Contohnya seperti yang kita lihat pada video tadi. Jadi mungkin dari kelompok yang lain cepat. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi dari orang lain atau bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Sedangkan contohnya seperti sekarang ini dengan adanya HP atau adanya media sosial, kita bisa berjualan online. Jadi kita tidak perlu pergi jual di pasar lagi, kita bisa posting lewat media sosial. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Di sini kami mengambil contoh tentang sosial budaya. Salah satu contoh yang kami ambil yaitu dampak positif dan negatif terhadap sosial budaya. Contoh positif, sikap positif terhadap aspek sosial budaya yaitu pertambahan lapangan pekerjaan, perkembangan ilmu pengetahuan, bisa mencontohi cara belajar, cara hidup, pola pikir yang baik dari negara-negara lain yang telah maju. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah munculnya gaya hidup kepuasan dan kenikmatan bagi pribadi, walaupun melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Menurut kelompok dua, salah satu dampak positif dan negatif terhadap bidang sosial budaya, yaitu salah satu sikap yang baik, yaitu kita bisa mencontohi etos kerja dari orang lain atau negara lain. Kami dari kelompok 3 akan ingin menanggapi tentang video yang tadi sudah ditayangkan. Kami dari kelompok 3 menanggapi tentang video yang sudah ditayangkan tentang dampak teknologi bagi anak muda zaman sekarang. Salah satu contoh dampak positif dan negatif dari aspek ekonomi yaitu dengan adanya teknologi semakin canggih, orang bisa memanfaatkan teknologi saat ini untuk mendapatkan penghasilan dari rumah dengan cara memposting penghasilan dari rumah yang akan dijual melalui media sosial atau medsos. Selain itu, dampak positif teknologi bagi anak muda zaman sekarang yaitu makin meningkatnya investasi asing atau penamaan modal asing di negara kita. Adapun meningkatnya kesempatan kerja dan devisa negara. Sedangkan dampak negatifnya adalah Terima kasih. tanggapan dari kami. Berikan aplaus yang Kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Terkait dengan video yang tadi ditayangkan, yaitu selain dampak teknologi, dampak sosial budaya, dan dampak aspek ekonomi bagi anak muda zaman sekarang, ada beberapa bidang kehidupan, salah satunya di bidang politik, yaitu dengan adanya keterbukaan bisa mencegah praktek KKN sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Sedangkan gerakan negatifnya adalah munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme, yaitu para pelaku ini memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi. Namun sayang, karena keterampilan yang mereka miliki disalahgunakan untuk mengganggu keamanan negara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Video yang ditayangkan tadi, dampak positif dari bidang berkomunikasi yaitu manusia semakin mudah melakukan berkomunikasi dan interaksi dengan manusia lain tanpa batasan waktu dan bertemu secara langsung. Sedangkan dampak negatifnya, manusia bisa saja melakukan komunikasi dengan secara
kurang baik seperti melakukan perundungan. Ada yang ingin ditanyakan tadi bidang apa? Ya, untuk pengetahuan dan teknologi itu merupakan salah satu ilmu yang menambah wawasan kita di bidang teknologi. Nah, untuk bidang teknologi yaitu dari berbagai bidang ini kita tahu bahwa ada dampak yang baik dan ada dampak yang buruk. Nah, dampak baik dan dampak buruk ini tergantung kembali kepada pribadi kita masing-masing. Karena tidak ada paksaan. Kalau kita merasa bahwa itu adalah dampak yang baik yang perlu kita contohi, maka kita bisa mencontohi apa yang kita mau tiru. Tetapi kalau kita merasa tidak perlu kita contohi, maka tidak usah coba-coba untuk ditiru. Karena semua itu tergantung dan kembali ke pribadi kita masing-masing. Karena tadi seperti yang tadi katakan bahwa satu hal yang perlu kita ingat bahwa tadi sudah disampaikan atau sudah ditayangkan dalam video itu bahwa teknologi itu kita ciptakan untuk kita kendalikan, bukan untuk mengendalikan kita. Jadi kita yang ciptakan teknologi itu untuk kita kendalikan, bukan untuk mengendalikan kita. Jadi itu adalah kesimpulan materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, mungkin ada yang saran atau masukan dari anak-anak, silakan sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini. Sampai di sini dan ada tugas untuk kalian. Dan tugas untuk kalian itu yaitu di buku paket halaman 80. Silakan dilihat buku paket halaman 80. Silakan dibaca buku paket halaman 80 itu yaitu tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai macam ide untuk persiapan kita minggu depan. Jadi itu persiapan kita minggu depan, silakan dibaca supaya pada saat pertemuan kita minggu depan itu sudah ada bayangan materi yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi mungkin hanya ini saja materi kita hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Satu orang pimpin kita dalam doa. Agama dan keyakinan saya yakni Kristen. Mari kita saat pagi dalam doa. Bapa dalam pujian surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih mampukan kami dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik di dalam pembelajaran kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala perlindungan-Mu Tuhan, tuntunan-Mu dalam kegiatan kami pada pagi hari ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, bukan sampai sini kehidupan kami Tuhan. Namun kami percaya Tuhan telah menyediakan rencana bagi kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Tuhan sertai kami Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.